Bayangkan Anda adalah seorang seniman dan Anda membuat sebuah lagu untuk mengkritik sebuah kebijakan. Lalu lagu Anda terkenal dan sampai ke telinga pemerintah. Sesuatu yang tak pernah kalian prediksi akan terjadi. Pintu rumah Anda akan digedor oleh orang tak dikenal, berbadan tegap, berambut cepak, dan membawa Anda ke tempat yang Anda tidak ketahui. Setelah itu, nasib Anda pun menjadi abu-abu. Ya, itu adalah salah satu gambaran mengerikan sebuah rezim di mana kebebasan berekspresi dan berpendapat sangat dibatasi. Rezim itu adalah rezim Orde Baru, rezim kelam pimpinan Soeharto yang pernah dilewati oleh negara kita, Indonesia. Kalian tentu familiar dengan kata-kata "piye, penak zamanku toh". Ya, memang semuanya terlihat mudah untuk rakyat waktu itu. Tapi sesungguhnya, pemerintahan Orde Baru itu sangat keropos. Diawali dari penempatan jabatan di kementerian bahkan sampai kepala daerah oleh anggota TNI aktif yang menyebabkan kecenderungan korupsi dan kendali atas warga sipil yang tak bisa disentuh oleh siapapun. Hampir semua aspek di negara ini dikontrol oleh militer. Itulah dui fungsi TNI, atau lebih dikenal dengan dui fungsi ABRI. Kini kekhawatiran kembalinya dui fungsi ABRI itu nyata setelah adanya pembahasan RUU nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam revisi undang-undang tersebut antara lain mengatur usia dinas keprajuritan TNI dalam jabatan-jabatan sipil. Jelas ini akan mengacaukan tatanan demokrasi dan kembalinya militerisme yang menjadi trauma kolektif masyarakat Indonesia. Dui fungsi ABRI sendiri pertama kali digagas oleh Jenderal A.H. Nasution saat hari peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional di Magelang pada 12 November 1958. Tujuannya mulia, yakni para perwira ABRI yang memiliki rasa nasionalisme tinggi bisa terlibat dalam politik dengan tujuan untuk menyelamatkan bangsa. Dui fungsi ABRI akhirnya dilandaskan oleh ketetapan MPRS nomor 11 tahun 1969 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada gilirannya, kebijakan tersebut membuat anggota ABRI bisa menduduki kursi MPR dan DPR tanpa melalui proses pemilihan umum. Jelas karena kebijakan tersebut, jatah warga sipil di pemerintahan semakin berkurang. Situasi itu kemudian menjadikan sistem pemerintahan menjadi tidak transparan, karena saat mencampuri urusan sipil negara, mereka dibekali oleh senjata. Seiring runtuhnya rezim Soeharto, dui fungsi ABRI mulai dihapuskan. Puncaknya pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dui fungsi ABRI dihapus dengan cara mereformasi TNI. Karena salah satu dampak yang paling dikhawatirkan adalah penyalahgunaan kekuasaan serta berkurangnya kontrol sipil terhadap institusi militer dan kepolisian. Itu dikarenakan aturan militer adalah komando dan hierarkis yang dibutuhkan saat perang. Jadi jelas jika militer itu tidak pernah demokratis. Tapi kini undang-undang tersebut sudah disahkan oleh DPR. Mendadak, seakan terburu-buru. Ada apa gerangan? Padahal kita sedang tidak berperang. Tujuannya apa jika tidak memerangi rakyat sendiri? Pernahkah DPR membahas kepentingan rakyat? Semisal perampasan aset untuk koruptor di mana urgensinya sangat tinggi dengan kasus korupsi baru-baru ini yang sangat menggila. Pada zaman Presiden Soekarno, dewan yang sudah tidak mendengar aspirasi rakyatnya harus dibubarkan, bukan? Begitu juga di zaman Gus Dur. Meskipun usahanya tidak berhasil untuk membubarkan DPR, tetapi setidaknya Gus Dur mempunyai empati kepada rakyatnya. Rancangan Undang-Undang TNI yang sudah disahkan adalah mengatur para prajurit TNI aktif yang dulu dapat menduduki 10 kementerian dan lembaga sipil bertambah menjadi 14 jabatan. Jabatan itu adalah Kemenko Polhukam, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Cyber dan Sandi Negara, Lembaga Sandi Negara, Basarnas, BNPT, BNN, dan Mahkamah Agung, serta ditambah lagi 4 institusi meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Wakil DPR RI Sufmi Dasko boleh-boleh saja mengatakan bahwa supremasi sipil akan dikedepankan. Lalu ada Deddy Corbuzier mengatakan bahwa roh dui fungsi ABRI sudah tidak ada lagi. Tapi ketahuilah, saat ini saja sudah ada anggota TNI aktif yang memegang jabatan sipil. Sebagai contoh, Maijen TNI Mariono di Kementerian Perhubungan. Lalu ada Maijen TNI Irham Waroihan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, dan masih banyak lagi.
Bahkan dari dua contoh tersebut, tidak ada yang masuk ke dalam jabatan yang disebutkan di dalam rancangan undang-undang TNI yang sudah disahkan. Bukankah itu duifungsi namanya? Kita sebagai rakyat biasa tentu mengharapkan trauma di masa lalu tentang duifungsi ABRI tidak terulang lagi. Rakyat sudah cukup muak dengan berita-berita korupsi yang tak pernah kunjung usai. Dari sini saya bertanya, sebetulnya yang sakit itu negaranya atau rakyatnya sih?